Kita meyakini bahwa di tempat ini diturunkan berjuta-juta pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu solawat kita diganjar 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bukan 1-2 orang yang baca solawat, tapi ribuan orang membaca solawat. Kalau satu orang bersolawat diganjar 10 rahmat, berarti berapa juta nih malam hari ini turun di tempat ini rahmat, pahala, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapapun yang hadir di majelis solawat, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Dengan cara apa? Satu, hadirkan diri kita dan hadirkan ruh kita juga di majelis ini. Bukan hanya hadir, tapi juga hudur. Nek hadir niku secara menungsone tok, tapi nek boten hudur, wonge wonten teng mriki, pikirane wonten teng mriku-mriku, boten teng mriki. Ya kelingan utange, kelingan masalahe, kelingan bar dipedhot pacare, macam-macam. Ono sing teko majelis selawat iki kadang nangis-nangis tak pikir husuk kelingan Kanjeng Nabi. Darone jebule baru diputus sama pacarnya. Nek ora bar ditikung karo koncone. Ini kan zamannya kan nggih. Yang ngerasa silakan. Yang ngerasa tawasin dapatnya sedompet 500 monggo-monggo. Yang dingin sedaya. Pengalaman numpak bis ini. Jadi kenapa? Kadang ada orang hadir di majelis sholawat, orangnya ada di sini, tapi hatinya dan jiwanya nggak ada di sini. Kenapa? Dia mikir macam-macam, sayang, eman-eman. Dikatakan oleh para ulama kita, kalau jenengan hadir di majelis sholawat, dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahkan hadisnya Nabi, kalau kau datang di majelis, di situ dibacakan dzikir kepada Allah dan sholawat pada Nabi Muhammad, maka farta'u, nikmati itu dengan cara apa? Cari bagaimana caranya kita betah berada di majelis itu. Carilah caranya dan hindari sesuatu yang membuat kita nggak betah di tempat itu. Nopo, sumama HP. Kalau sekiranya HP itu membuat kita nggak betah di majelis sholawat, matikan HP-nya. Setelah majelis sholawat selesai, setelah doa baru nyalakan lagi HP-nya. Kenapa? Eman-eman, sayang, karena mumpung kita dikasih oleh Allah hadir di majelis yang baik seperti ini. Kenapa? Karena amalan umatnya Nabi Muhammad yang pasti diterima, tidak ditolak oleh Allah adalah mau sholawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholah ala nabi. Amal ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak, kecuali membaca sholawat. Ngerti orang ngerti tetap ditompo, husuk orang husuk tetap ditompo, ikhlas orang ikhlas tetap ditompo. Mau sholawat, baca sholawat gak ikhlas aja dapat ganjaran pahala, apalagi kalau ikhlas. Mumpung kita hadir di majelis yang mulia seperti ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena umur manusia nggak ada yang tahu. Karena kita besok masih hidup atau enggak kita nggak tahu. Atau besok kita masih jadi ahli sholawat atau na'udzubillah min dzalik kita membenci majelis sholawat, kita nggak tahu. Mumpung Allah menghadirkan kita di majelis yang mulia seperti malam hari ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Untuk apa? Memperbanyak baca sholawat pada Nabi Muhammad. Karena dawai Kanjeng Nabi, manusia nanti umatku yang paling dekat dengan diriku di hari kiamat adalah yang paling banyak baca sholawat. Sholawatnya kepada diriku, shollu ala Nabi Muhammad. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah paling penting di antara yang penting. Paling penting di antara yang penting, paling utama di antara yang utama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pintu kita untuk dapat ridhonya Allah hanya ridhonya Nabi Muhammad. Pintu kita untuk dapat masuk surganya Allah lewat Nabi Muhammad. Passwordnya cuma satu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan pun dikenal Nabi, dicintai sama Nabi, pasti dicintai sama Allah. Tapi kalau anda tidak dikenal oleh Nabi, gak dicintai sama Nabi, mustahil dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada umat Nabi yang ada namanya umatnya Nabi di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hatinya Nabi Muhammad tempat Allah memandang rahmatnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berlomba-lomba, ayo jenengan iki sebagai umat Nabi Muhammad, kalau anda sadar anda belum punya modal untuk masuk surga, sholatku ya pas-pasan, posoku ya Senin Kemis. Posone Senin Kemis, Ramadan ndak poso tapi. Sik seneng gelendengi wong, apa gelendengi? Ngerasani wong. Sik seneng ngerasani wong, masih seneng membuat hoak, masih seneng buat perpecahan, seneng nek delok dulure nggak akur, seneng nek delok wong nggak akur. Kerjanya di dunia ada orang seperti itu banyak. Sudah tahu kalau kita nggak punya modal untuk masuk surga, ayo kita cari modal dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholawat. Agar apa? Agar namamu berada di dalam hatinya Nabi Muhammad.
Karena solawat ini juga memberikan orang apa? Pintu hidayahnya Allah juga dari membaca solawat pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad lebih penting dari yang penting? Karena dulu pernah ada satu zaman Nabi Muhammad, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Bagaimana caranya agar saya menjadi mukmin yang sejati? Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah agar saya menjadi mukmin yang sejati? Jawabannya Rasulullah, selagi kau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya Rasulullah, selagi kau mencintai utusannya, sinten? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintunya Nabi Muhammad. Rasulullah, kalau jenengan langsung ingin masuk ke dalam pintunya Allah Subhanahu wa taala, ketoke ndak ana potongane, ndak ana modele. Kecuali apa? Kecuali kita wali-walinya Allah, kecuali kita orang soleh, kecuali kita orang yang alim. Model-model seperti guru-guru kita itu sudah begitu dimakamkan masuk dalam alam kubur, tidak pakai ditanyakan man rabbuka man nabiyuka lagi sudah. Kenapa? Rasulullah langsung gandeng di dalam alam barzahnya, langsung dipegang sama Rasulullah, dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sakit bet? Ya sakit, karena Allah tidak mungkin menolak permintaannya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dipinta oleh Nabi Muhammad pasti dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia yang satu ini manusia dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyakiti Nabi Muhammad berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membahagiakan Nabi Muhammad berarti membuat bahagia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad paling utama. Dan ganjarannya orang baca sholawat, ganjarannya wong cinta kalau kanjeng Nabi, dawai kanjeng Nabi nopo? Anta ma'aman ahbabta. Nabi Muhammad, bagaimana nasib kami di akhirat nanti? Jawabannya Nabi simpel, anta ma'aman ahbabta. Kamu di surga, di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang kau cintai tatkala kau hidup di dunia. Kalau kau cinta dengan Rasulullah, tempatmu di akhirat dengan Nabi Muhammad. Kalau kau cinta dengan pemain sinetron, maka tempatmu di akhirat dengan pemain sinetron. Kalau kau cinta dengan Cristiano Ronaldo, maka surgamu ono gawange nggo latihan bal-balan. Nek mlebu surga. Kan ngeten niku. Tapi kalau Anda cinta sama Nabi, maka sudah pasti posisimu di dalam surga yang terindahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang cinta harus ada bukti. Orang cinta harus ada pengorbanannya. Kayak ada orang ono wong siji seneng mbek arek wedok kono siji, ya harus tahu cewek itu warna kesukaannya apa, tanggal lahirnya berapa, bulannya bulan apa kelahirannya, makanan doyanane nopo, sesuatu yang tidak disukai apa. Anda harus tahu supaya apa? Agar lamaranmu diterima oleh si cewek itu tadi. Nggih mboten? Oh, seneng tok karo wong wedok tapi nggak mau berkorban. Mau lebaran, puasa, nggak belikan baju baru. Tidak ngajak mangan bakso, nggak belikan apa sesuatu yang dia suka. Oh, cewek yang saya sukai kudungnya senangnya warna putih, belikan kudung warna putih, maka dia akan bahagia. Kalau dia bahagia dengan pemberianmu, maka dia akan memberikan cintanya kepada dirimu. Begitu juga dengan Nabi. Anda harus tahu tanggal berapa Nabi dilahirkan, bulan apa, siapa nama ayahnya, siapa ibunya, apa sunnah-sunnahnya Nabi, bagaimana cara Nabi mandi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana Nabi Muhammad dengan tetangganya, bagaimana Nabi Muhammad dengan sahabatnya, bagaimana cara dagangnya Nabi. Anda harus tahu kalau cinta Nabi. Supaya apa? Supaya anta ma'aman ahbabta, supaya Anda nanti duduk dengan orang yang kau cintai di akhirat. Ngomong cinta sama Nabi tapi sunnah Nabi nggak kenal babar blas. Ojo maneh ngelakoni, eruh wae ndak eruh. Nggak ngerti sama sunnahnya Nabi. Oh, saya cinta Nabi, saya ingin duduk di surga dengan Nabi, tapi nggak kenal dengan Rasulullah. Cintamu cinta palsu. Majelis sholawat kita niki diantaranya membuat kita dijadikan oleh guru-guru kita, para kiai kita, para habib kita. Tujuannya apa? Mendekatkan umat ini dengan Nabi Muhammad. Ya mungkin kalau ada majelis model seperti ini malam hari ini, bisa jadi kita lagi bermaksiat kepada Allah. Kalau ada perkumpulan seperti ini malam hari ini, bisa jadi kita lalai dengan Allah, bisa jadi kita lalu membuat dosa kepada Allah. Tapi berkatnya ada majelis sholawat seperti ini, masya Allah, alhamdulillah, semua orang sholawat pada Nabi, semua orang berzikir kepada Allah, semua orang ingat dengan dosanya, semua orang butuh syafaat Nabi dengan cara apa? Mengharap-harap, ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib,
salam alaika salawatullah alaika. Semuanya. Begitu ada majelis ini, mau kiainya, mau habibnya, mau santrinya, mau TNI-nya, mau Polri-nya, mau pejabatnya, mau rakyatnya, semuanya begitu berada di benderanya Nabi Muhammad, semuanya sama kalimatnya, ya Nabi salam. Gak ada yang sombong, semuanya mengharap syafaat Nabi. Setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, sehebat apapun kamu di dunia, tetap butuh syafaat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh syafaat Nabi Muhammad. Semuanya, mulai dari presiden sampai rakyat, semuanya butuh syafaat Nabi. Coba nek ana wong sing sombong, oh saya sudah sholat tiap hari, saya ibadahnya banyak, saya tidak butuh syafaat Nabi, insyaallah cukup modal untuk masuk surga. Ngapusi, tidak iso. Nek di total Anda dosanya dari kecil, dari mulai akil balik sampai mati, di total dosane be ibadahnya di total, tambahkan banyak dosanya, pahalanya hangus semua. Untung kita dijadikan kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas. Untung kita dijadikan umat yang paling mulia. Sebab sinten? Sebab kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek dawuhe Habib Lutfi, model maulud ngeten niki, mau solawat kita mengeluarkan biaya jutaan, kita menghabiskan waktu kita mengorbankan tenaga kita. Di antaranya apa? Majelis solawat ini melahirkan rasa syukur, rasa matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur nuwun, nek boten sebab jenengan di maulid kita dunya kula boten kenal Gusti Allah. Nek boten sebab Kanjeng Nabi boten di maulid kita dunya, saya enggak kenal halal dan haram. Kalau tidak sebab maulidnya Nabi Muhammad, saya enggak bisa berbakti pada orang tua. Kalau bukan sebab maulidnya Nabi Muhammad, saya tidak mungkin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalian kula selamat dunia akhirat sebab kita menjadi umatnya manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki selawatan niki matur nuwun Kanjeng Nabi, matur nuwun Kanjeng Nabi. Sebab jenengan insyaallah kula mlebet swarga. Allahumma amin. Maka entar lagi tanggal 30 Oktober di Pekalongan Habib Lutfi akan mengadakan Maulud Akbar. Setiap tahun ada maulud di situ. Di Pekalongan yang dihadiri lebih dari 100.000 umat. Tahun kemarin aja yang hadir 250.000 orang di Pekalongan. Habib Lutfi kalau maulud nggak mau macam-macam, nggak mau neko-neko. Apa? Belikan kambing yang paling bagus, sing paling apik. Kangge sinten? Kangge tamune Kanjeng Nabi. Tukoke beras sing paling apik, sing paling larang. Kangge sinten? Jamu tamunya Nabi Muhammad. Lalu beliau minta apa? Tolong belikan saya baju putih yang paling bagus, yang paling keren. Buat apa? Untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek model habaib para kiai, para ulama kita min ahlus sunnah wal jamaah, nek maulutan itu ora tau hitung-hitungan. Kenapa? Karena jasanya Nabi Muhammad terlalu besar untuk kita. Berapa miliar pun yang kau keluarkan biaya untuk membahagiakan Nabi Muhammad belum cukup untuk membalas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Yang paling utama jasanya Kanjeng Nabi ketika beliau mau meninggal dunia. Ketika Rasulullah didatangi malaikat Israel, datang malaikat Israel pada Nabi Muhammad mau mencabut nyawanya Nabi Muhammad, izin teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah kau ridho, apakah kau sudah mau aku cabut ruhmu karena Allah sudah memerintahkanku. Tapi kalau jenengan boten purun, saya balik kepada Allah. Nek Israel nyabut Kanjeng Nabi pamit riyin. Nek wong kene ndak ono pamit-pamitan. Langsung mlebu, teko tek cek sret mati langsung. Nek Kanjeng Nabi, malaikat Israel pamit. Begitu Rasulullah ngomong, Jibril di Jibril, panggilkan Jibril dulu, mudun Jibril. Begitu malaikat Jibril turun, baru Rasulullah mengatakan, ya Jibril, bagaimana rasanya ketika sakaratul maut? Jawabannya Jibril, kula dereng ngertos Kanjeng Nabi, kula dereng nate mati. Jadi saya belum tahu rasanya mati. Coba tanyakan kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu. Terbang Jibril, datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ono apa kowe tumben mrene maneh? Ono apa jare Nabi Musa? Mboten, saya diutus oleh Nabi Muhammad untuk bertanya, bagaimana rasanya ketika kamu dicabut ruhnya oleh malaikat Israel? Nabi Musa mboten jawab. Terus ngomong loro, mboten. Nabi Musa hanya mengangkat baju bagian belakangnya dan ditunjukkan kepada malaikat Jibril dan malaikat Israel. Apa yang dilihat oleh para malaikat? Ada garis merah di gegere Kanjeng Nabi Musa. Lalu malaikat bertanya, "Nopo niku Nabi Musa?" Ini tanda merah yang ada di belakangku seperti dicambuk seperti itu ketika kau mencabut ruhku sampai hari ini masih bisa aku rasakan rasanya. Meninggal sudah ribuan tahun, isik kroso jari Nabi Musa.
Lalu malaikat Jibril dan Israel turun ke dunia lagi ngadep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula pun kepanggih Nabi Musa, diceritakan kejadian yang bertemu dengan Nabi Musa. Oh ngono rasane. Ya wis nek ngono, aku siap meninggal dunia, kata Nabi Muhammad. Saya siap menghadap kepada Allah karena saya sudah rindu bertemu dengan Allah. Tapi tolong sampaikan satu permintaan kepada Allah sebelum saya dicabut ruhnya. Napa Kanjeng Nabi? Jibril kowe ngadep nang Gusti Allah. Nggih. Napa sing jenengan suwun? Mintakan kepada Allah. Tolong rasa sakit sakratul maut yang akan menimpa seluruh umatku, tolong berikan semuanya kepada diriku. Jangan sampai umatku merasa ketika sakratul maut mereka rasa kesakitan, mereka rasa takut, mereka rasa begini. Semua rasa sakit yang akan menimpa seluruh umatku, berikan kepada Muhammad bin Abdullah saat ini, akan aku tanggung rasa sakitnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngeten niku Kanjeng Nabi mau meninggal, sing dieling dudu anake dudu bojone. Yang diiling sapa? Jenengan gitu. Wong Simo, wong Bojonegoro yang kadang kita lalai sama Nabi. Yang diingat siapa? Kita orang Indonesia yang kadang kita menyakiti Nabi Muhammad, yang kadang kita bermaksiat dengan sengaja, yang kadang kita menyakiti orang tua kita dengan sengaja. Tetap Nabi Muhammad sudah jatuh cinta terlebih dahulu kepada kita sebelum kita jatuh cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki balesan jasane Nabi. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngomong, oh itu maulud menghabiskan gitu berlebih-lebihan, itu pengkultusan, itu begini-begini, orang nggak kenal Nabi Muhammad model seperti itu. Orang yang tidak akan pernah berjuang di zaman Nabi Muhammad kalau dia hidup di zaman Nabi. Wong sing model ngono, kalau ada orang berani mengatakan maulud berlebih-lebihan, orang itu kalau hidup di zaman Nabi, insya Allah belum tentu ikut zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak gelem payah wong model ngono. Tapi kita alhamdulillah, kita sebelum cinta sama Nabi, sebelum kita lahir ke dunia, sebelum Anda kenal majelis maulud seperti ini, Nabi Muhammad sudah jatuh cinta terlebih dahulu kepada kita. Nabi Muhammad sudah memikirkan kita. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho apabila ada satu umatku yang kau masukkan ke dalam nerakamu.